Shalom adik-adik semua. Hai Niko, Darren, Daryl, Michelle, Janet, Cehao, Yongsan, Gaby, Kimberly. Ayo kita siap yuk. Kita memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, dan dengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita ya. Duduk yang baik dengan tenang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan Yesus, bahwa kami tidak berhenti-henti mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami nikmati alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memuji-muji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita terus bersukacita, berbahagia karena hari ini adalah harinya Tuhan ya. Kita bergembira, kita bersukaria karena hari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan berita firman Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 40. Kalau kita melihat gambar ini, kita bisa memberi penilaian. Atau kita bisa memberikan komentar. Oh, mereka sedang bergembira. Mereka sedang bersukacita. Orang bersukacita pasti ada alasannya. Ya, orang bergembira, bersukacita, biasanya dia ulang tahun, dia dapat kado, dia dapat teman baru, dia baru lulus. Pasti mereka bersukacita dan ekspresikan dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan dan senyum. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini tema firman Tuhan untuk kita yaitu sukacita karena Injil. Sukacita karena Injil. Pada suatu hari ketika Rasul Paulus dan Silas berada di Filipi, mereka di sana memberitakan Injil. Injil adalah berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka ada di Filipi terus memberitakan Injil itu. Dan suatu hari mereka didera. Mereka diperhadapkan dengan pembesar-pembesar kota itu. Oleh seseorang yang merasa terganggu. Rupanya tuan-tuan hamba perempuan yang memiliki roh tenun ya telah dilepaskan, dibebaskan dari roh tenun itu oleh kuasa nama Yesus, dan hal itu dilakukan oleh Paulus dan Silas. Orang ini merasa bahwa dengan roh tenung diusir dari hamba perempuan ini, penghasilan mereka bisa hilang. Karena sebelumnya orang-orang pada datang kepada mereka mendapat keuntungan, ya, mereka mendapat duit. Mereka percaya kepada mereka untuk meramal nasib mereka. Kalau mereka kehilangan sesuatu, mereka datang kepada hamba perempuan itu, ya, semacam dukun lah. Sehingga tuannya ini melaporkan dan membawa Paulus dan Silas ini kepada pembesar. Dan apa yang terjadi? Mereka fitnah Paulus dan Silas ini. Mereka katakan begini kepada pembesar kota ini. Mereka ini sudah mengadakan kekacauan di kota kita. Terjadi keributan gara-gara mereka. Mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh kita ikuti. Pembesar kota ini mengikuti laporan itu, padahal itu tidak benar, itu fitnah. Lalu mereka dera, ya, mereka siksa Paulus dan Silas ini, dan mereka panggil kepala penjara di Filipi ini, sini, masukkan mereka dalam penjara. Padahal mereka nggak buat kejahatan loh, ya, nggak ada buat kejahatan. Masukkan mereka dalam penjara, taruh mereka di tengah-tengah supaya mereka tidak bisa melarikan diri dan kaki mereka dipasung. Wah, Paulus dan Silas ini kakinya dipasung lalu dimasukkan dalam penjara. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Paulus dan Silas kehilangan sukacita karena memberitakan Injil?
Apakah mereka menjadi lesu, menjadi menyesal? Mengapa kita memberitakan Injil, kita malah difitnah, kita malah dimasukkan dalam penjara? Paulus dan Silas tidak kehilangan sukacita. Mengapa? Karena Injil Yesus Kristus. Pada tengah malam, Paulus dan Silas ini mereka bergembira. Padahal kaki mereka dipasung, ya, mereka berada dalam penjara. Mereka bergembira, mereka memuji-muji Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Dan orang-orang dalam penjara itu, tahanan-tahanan yang lain mendengar pujian mereka, doa mereka. Tiba-tiba terjadi gempa, ya, sendi-sendi penjara itu goyang, ya, goyang, gelap, ya. Biasanya kalau gempa mati lampu, ya. Ketika kepala penjara ini tersadar dan lihat pintu-pintu penjara sudah terbuka, dia dengan cepat dia ambil pedangnya. Wah, dia mau bunuh diri. Paulus melihat dan Paulus berteriak, jangan kau apa-apakan dirimu. Kami semua ada di sini, tidak ada yang lari. Kepala penjara ini, dia suruh kawannya, ambil suluh, kan gelap, ambil suluh. Lalu dia lihat, oh ternyata semua tahanan ada di dalam. Padahal pintu terbuka. Rantai, ya, pasung dari kaki Paulus dan Silas tadi sudah terbuka. Tetapi mereka tidak lari. Lalu kepala penjara ini, dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dan berkata kepada Paulus dan Silas, apa yang harus kuperbuat supaya aku dapat selamat? Paulus dan Silas katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wah, dia bangun, lalu dia membawa Paulus ini tadi dan Silas ini ke rumahnya dan mendengarkan Injil, firman Tuhan diberitakan, disampaikan kepada mereka, ya, kepada kepala penjara ini dan keluarganya. Dan mereka mendengarkan dengan baik. Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan keselamatan dalam Yesus Kristus dalam hidup mereka. Dan mereka mengambil keputusan menerima Yesus dan minta untuk dibaptis. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepala penjara ini begitu senang dan bahagia bersama dengan keluarganya. Mereka bersuka cita, ya. Sebelumnya mereka tidak rasakan hal seperti itu, tetapi karena Injil yang mereka terima, ya, menyelamatkan mereka, sukacita itu memenuhi kehidupan mereka dan juga keluarganya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Injil, karena dia percaya, karena dia terima Yesus dan keluarganya, mereka selamat dan hidup mereka dipenuhi sukacita. Akhirnya setelah Paulus, ya, mereka bersihkan luka-luka dalam tubuh mereka, mereka obatin, ya. Lalu besoknya itu pembesar-pembesar kota tadi itu mereka panggil kepala penjara ini. Mereka sampaikan kepada kepala penjara itu, lepaskan kedua orang itu. Dan kemudian kepala penjara itu melepaskan Paulus dan Silas dari penjara. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil itu membuat orang lain bersuka cita ketika menerimanya, ketika percaya. Meskipun dalam keadaan sulit, meskipun difitnah, meskipun ditolak, meskipun dijauhi, sukacita itu tetap ada. Mengapa? Karena Injil
Kristus Yesus ada di dalam hidup orang-orang yang menerima Injil itu. Karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Injil itu luar biasa. Ya, dia tetap memberikan kekuatan kepada Paulus, Silas, sehingga mereka juga tetap bersukacita meskipun mereka didera, meskipun mereka difitnah, meskipun mereka masuk di dalam penjara. Ya, mereka tetap bersukacita. Dan hasilnya luar biasa. Keluarga kepala penjara ini juga menerima Injil Kristus Yesus. Kalau kita dijauhi oleh orang yang tidak senang kepada kita, jangan bersedih hati, tetap bersukacita. Kenapa? Karena Yesus Kristus Juru Selamat kita yang memberikan kepada kita pertolongannya. Ayat hafalan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Demikian bunyinya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersuka cita karena Injil Kristus Yesus yang telah kami miliki, yang telah kami percayai, dan kami rindu Tuhan. Hal itu terus memenuhi kehidupan kami ketika kami menghadapi suasana yang tidak baik, kami tetap bersuka cita. Dan juga ketika kami menghadapi suasana yang baik pun kami tetap bersuka cita. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan tentang sukacita karena Injil. Nah, kita angkat pujian bahwa salah satu tugas kita, yaitu menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil bahwa juru selamat, penebus itu siapa adik-adik? Hanya Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi, murid Tuhan saksikan. Saksikan bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Murid Tuhan saksikan bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Sekali lagi, ayo bangkit berdiri, kita angkat pujian ini kembali. Murid Tuhan saksikan bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Juru selamat penebus dunia ini hanyalah Tuhan Yesus. Ya adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan memberkati.